Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Andrita dan rekan saya Siti Nurani. Saat ini kita sedang bersama Bapak Fuad Fauzi SAG sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 2 Rowokle. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang beliau, simak wawancara kami dengan beliau. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Gimana anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Jadi begini Pak, kami sedang mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia untuk mencari cerita inspiratif dari seseorang. Apa Bapak siap diwawancarai? Siap, insya Allah. Begini Pak, Bapak kan guru. Kira-kira sudah berapa lama mengajar di SMP Negeri 2 Rowokle ini? Ya. Kalau mengajar di SMP Negeri 2 Rowokle sejak tanggal 23 Maret tahun 2015, berarti kan sudah 5 tahun lebih ya. Tetapi Bapak menjadi guru sudah 25 tahun atau mungkin belum seumuran kamu belum menjadi siswa, Pak Guru sudah menjadi guru. Bahkan kamu belum ada, Pak Guru sudah ada menjadi guru. Ya. Apakah ada perubahan yang signifikan dari para siswa selama Bapak mengajar di sekolah kita ini? Iya. Kalau perubahan jelas itu terjadi perubahan yang sangat signifikan, apalagi dengan perubahan kurikulum yang sekarang kita menitik beratkan. Sekarang kurikulum kita itu adalah kurikulum yang berbasis karakter. Iya. Berbasis karakter apa? Karakter itu bukan hanya ilmunya saja, tapi karakter dalam bahasa agama namanya akhlak yang diterapkan. Ketika akhlaknya baik, insya Allah ilmunya akan mengikuti. Selama saya mengajar di sini, alhamdulillah perubahan itu cukup signifikan dari tahun ke tahun ya, karena kepedulian orang tua, kemudian kepedulian dari Bapak Ibu guru, dan juga kepedulian dari anak-anak yang begitu semangat kepengen sekolah di sini. Nyatanya dengan adanya setiap tahun siswa mendaftar ke kita itu hampir separuh yang bisa diterima karena daya tampungnya yang memang kurang ya. Selama Bapak mengajar di sekolah ini, apa saja hambatan-hambatan yang Bapak alami? Kalau berbicara hambatan itu sebetulnya tidak terlalu signifikan sekali ya kalau hambatan. Tetapi di masa pandemi seperti ini, kendala utama adalah ketika pembelajaran. Pembelajaran yang seperti apa? Dengan adanya pandemi kita diharuskan untuk PJJ ya. Jadi pembelajaran jarak jauh atau online. Apalagi hampir 2 tahun kita PJJ terus, itulah menjadi kendala. Kendala utamanya adalah bagi siswa terutama. Yaitu karena apa? Siswa satu punya HP tapi nggak punya sinyal, punya kuota tapi nggak ada sinyal. Ada sinyal nggak ada kuota, itu menjadi masalah bagi kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu guru juga mengalami kendala karena ketika pembelajaran secara daring, secara online, kita mengalami kesulitan karena pada dasarnya ketika mengajar secara jarak jauh kita kesulitan secara komunikasi, yaitu kendalanya itu tadi ada karena berbagai macam kendala sehingga untuk pembelajaran secara optimal itu tidak maksimal begitu. Jadi sekali lagi kendalanya justru itu adalah kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan pandemi saat ini segera berlalu. Amin. Lalu apa suka duka Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau suka duka, kayaknya lebih banyak sukanya. Iya. Karena apa? Karena guru itu panggilan ya. Bagaimana seorang guru itu mengajar itu karena panggilan. Kalau panggilan pasti suka. Sebagai contoh suka ketika saya mengajar di sini, diajar anaknya manut, anaknya berkarakter, ketika diberikan materi memperhatikan, kemudian dikasih ulangan bisa. Ini kebanggaan tersendiri bagi seorang guru. Jadi seorang guru ketika menyampaikan materi diterima, kemudian ada yang namanya evaluasi, dalam arti ini ada ulangan, ada PTS, ada PAS, ada UKK, dengan hasil yang baik, yang maksimal, ya minimal 85 atau 90% itu mencapai ketuntasan, itu berarti sudah ada keberhasilan. Itu sukanya. Jadi guru seperti itu. Kemudian dukanya, ini duka secara pribadi ya, bukan duka secara umum. Karena terus terang saja saya atau Pak Guru ini
tempat tinggalnya ya cukup lumayan jauh, hampir 35 kilometer. Karena tempat tinggal saya di Purwokerto, di Banyumas, sehingga ketika harus berangkat itu harus berpacu dengan waktu, berpacu dengan kendaraan-kendaraan, sehingga sampai sini ya mau nggak mau kadang-kadang sudah sampai agak lelah dan sebagainya. Tapi karena punya niat, tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan, pendidikan sebagai tugas kita sebagai guru, saya terima walaupun duka itu, tapi di balik duka pasti ada sukanya. Begitu. Mohon maaf, Bapak dari alumni universitas mana? Ya, kalau Pak Guru mengambil pendidikan tarbiyah dulu di Institut Islam Siliwangi Bandung, lulusan tahun 1992. Ya, jadi kalian belum lahir, mungkin belum ada, Pak Guru sudah menjadi sarjana, gitu ya. Kalau untuk prodi yang Bapak pilih, kira-kira apa motivasi Bapak untuk mengambil prodi tersebut? Ya, kalau untuk prodi yang saya ambil itu karena panggilan hati, karena basic di keluarga kami atau di keluarga Pak Guru itu lebih cenderung kepada kependidikan. Nah, pendidikan itu lebih basicnya kepada agama. Jadi kita mengambil pendidikan agama Islam, itu yang menjadi motivasi. Dari keluarga hampir rata-rata itu sekolah di sekolah agama semua. Jadi itu yang menjadi motivasi kami. Ya. Sebelumnya, apa Bapak mempunyai cita-cita lain sebagai guru selain guru? Ya. Kalau cita-cita sebetulnya sama, masih di bidang pendidikan. Dulu kepengen menjadi hakim. Ya, menjadi hakim, tapi hakim pengadilan agama, sehingga harus mengambil jurusan yang bukan PAI, yaitu mengambil jurusan syariah. Syariah itu namanya hukum, tapi hukum Islam. Iya. Jadi dulu kepengennya begitu, tetapi ketika tidak bisa masuk, akhirnya ngambil second opinion yang kedua, atau mengambil yang kedua, yaitu pendidikan tarbiyah ini. Tapi pada dasarnya sama, ya, pada dasarnya sama. Ya, mungkin ini sudah menjadi jalan saya di syariah atau di tarbiyah atau di pendidikan agama Islam, itu sama. Intinya belajar tentang agama. Ya. Lalu cerita inspiratif apa yang ingin Bapak ceritakan atau pengalaman apa yang kira-kira bisa menginspirasi kita semua? Ya, terima kasih. Jadi begini, hidup itu punya tujuan, ya. Hidup itu punya tujuan. Mesti setiap orang itu kepengin menjadi orang yang sukses, kan gitu ya. Sukses itu dalam bidang apa? Bukan hanya dunia saja, tapi kita sukses di akhirat. Itu begitu. Yang terpenting adalah bahwa apapun tujuan kita, apapun cita-cita kita, itu harus satu, mendapatkan restu dari orang tua. Makanya kuncinya adalah kalau kepengen kita sukses hidup di dunia dan di akhirat, maka muliakanlah orang tua dan hormati orang tua kalian. Iya. Karena kalau tanpa ada restu, tanpa ada hormat, tanpa memuliakan orang tua, maka kita tidak akan bisa sukses. Walaupun sukses, tetapi kemungkinan tidak berkah, kemungkinan kurang bersyukur. Tetapi kalau kita dengan seperti itu pasti ada rasa syukur, ada keberkahan, ada ketenangan, ya. Karena ketenangan hidup itu bukan diukur dari hartanya, tapi bagaimana kita syukur kepada Allah. Nah, itu dibentengi begitu. Ada satu cerita yang ini menjadi inspirasi bagi saya dan mungkin untuk kalian semua. Jadi pada zaman itu di tanah Arab sana, dan orangnya itu masih hidup, yaitu ada seorang anak kecil yang nakal sekali. Kebetulan ibunya lagi menyiapkan makanan untuk menyambut tamu, karena mau kedatangan tamu di Arab Saudi sana, tepatnya di kota Azna, ya, atau kota Azna itu di daerah Mekah sana. Pada satu hari ibunya sedang menyiapkan makanan, si anak kecil ini berlari-lari sambil mainan pasir gitu. Mainan pasir. Setelah makanan tersedia, si anak ini masuk ke rumah sambil bawa pasir. Kemudian pasirnya diawur-awurkan ke makanan itu. Coba dibayangkan kalau kamu besok jadi seorang ibu, anaknya seperti itu. Diapakan anak itu? Marahnya bukan main si ibu ini. Tapi ibu ini karena orang yang berpendidikan, karena tahu bagaimana mendidik anak, karena tahu yang namanya ucapan, kata-kata ibu adalah doa,
maka sejelek apapun, senakal apapun, dia mengucapkannya dengan kata-kata yang baik, mendoakan atau dalam tanda kutip itu mengutuk begitu ya, kalau bahasa kasarnya itu mengutuk, tapi kutukannya yang baik gitu. Idhab ya ja'alaka imaman haramain, pergilah kamu menjadi imam di Masjidil Haram. Itu kata-kata ibunya ya, jadi kata-kata ibunya itu seperti itu. Jadi pergilah kamu ke mana itu, ke Mekah untuk menjadi imam Masjidil Haram. Udah seiring berjalannya waktu, karena ibunya sangat jengkel, tapi dengan kata-kata yang baik gitu, kata-kata yang baik padahal jengkel sekali. Nah, seiring waktu ketika sudah berumur 12 tahun, si anak ini sudah hafal Al-Quran. 12 tahun, seumur kalian itu sudah hafal Al-Quran, si anak laki-laki ini. Nah, ini karena berkat doa ibu. Terus seiring zaman dia belajar dari mulai dari mulai dasar, menengah, kemudian sampai perguruan tinggi, kemudian dia sampai akhirnya ditunjuk untuk menjadi imam besar termasuk di Masjidil Haram itu. Iya. Siapakah dia? Dia adalah punya nama Syekh Abdurrahman Sudes, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudes. Itu sekarang masih menjadi contoh bagi kita. Kalau kalian ingin tahu, ini fotonya seperti ini. Nanti kamu bisa lihat di YouTube atau di mana, di browsing, itu ada cerita seperti itu. Ini menginspirasi kita, menginspirasi saya bahwa ternyata doa ibu adalah yang sangat mustajabah. Jadi intinya kalau kau ingin jadi orang sukses, orang mulia, maka hormati ibumu, hormati orang tuamu, muliakan orang tuamu. Dan Abdurrahman Sudes ini sudah pernah ke Indonesia tahun 2014 bertemu dengan Jokowi dan pernah ngimami di Masjid Istiqlal, dan sampai sekarang masih menjadi imam besar di Masjidil Haram sana. Dan bahkan oleh kerajaan Arab Saudi dipasrai atau diberi jabatan untuk mengelola 2 kota, pertanahan 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, setingkat dengan menteri. Itu dari seorang cerita anak kecil yang nakal, tetapi didoakan oleh ibunya dengan kata-kata yang baik. Sehingga ini menginspirasi kita, marilah kalau kepengen kalian menjadi orang sukses, muliakan ibumu, hormati ibumu, termasuk bapak dan ibumu. Itu untuk kalian supaya kalian semangat ya. Jadi pertama harus menghormati orang tua, minta doa restu orang tua, doakan orang tua, insya Allah menjadi orang sukses. Amin. Amin. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk wawancara kali ini. Ya. Semoga pembicaraan kita ini dapat memberikan semangat baru bagi kita semua. Ya. Terima kasih, sama-sama. Sekian video dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat menginspirasi kalian.